البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Oh, jelas. Konsep untuk apa? Penanaman akidah yang betul. Oh, iya. Memperbaiki akar. Kalau akar baik, insya Allah cabang dan batang senang untuk baik. Iya, rangkanya. Kalau rangkanya sudah memesong, nah itu nanti jalan keretanya macam ketam nanti kalau boleh jalan. Nah. Baik. Masih di muka surat 32. Qala fadilatul Syekh Fathah Al-Qadasi hafizahullahu taala, tanbih, ada yang perlu diingat. Al-mu'tabaru fil wazn, yang terpandang dalam penimbangan itu apa? Mastahaqqahul mauzun, sesuatu yang menjadi hak bagi kata atau lafaz yang ditimbang. Minas syakal, yaitu berupa syakal. Syakal itu biasanya harokat, pembentukan harokat, apakah fathah atau kasroh atau dhammah atau sukun atau tasdid. Nah, itu semua istilahnya syakal. Yang lain mengatakan syakal artinya bentuk. Nah, tinggal kita sesuaikan di situ nanti. Semuanya mungkin. Qabla taghyir, sebelum ada perubahan. Jadi seperti yang dibahas semalam itu. Semalam atau yang sebelumnya, mungkin yang sebelumnya lagi. Sebelumnya yaitu yang masalah na'a dan na'a. Baik. Berarti mana siapa ikut siapa? Na'a itu yang asal ataukah na'a yang asal? Nah, tinggal apa? Kita lihat kamus. Ternyata oh, nanti di kamus biasanya kalau biasa anak buka memang dia akan mengatakan oh asalnya ini, atau dikatakan inilah yang asal, sementara yang itu dia adalah perubahan. Jadi berarti kita harus tahu mana yang asal. Makanya disebutkan di sini qabla taghyir, sebelum ada perubahan. Yang penting kita tahu dulu asalnya apa. Baik. Demikian pula yang semalam, yang bukan semalam, sebelumnya lagi yang apa itu, yang masalah hadi dengan wahid. Baik. Kita harus tahu mana yang lebih dulu. Jelas dalam kitab-kitab para ulama akan mengatakan yang lebih dulu bukan hadi tapi wahidun. Nah, ketika ada perubahan kita tahu oh dialah yang berubah, yang ini yang asal. Jadi harus tahu dulu mana yang asal agar kita tahu bentuk fa'alanya atau fa'ilunnya atau apa. Kemudian kata beliau wa bayanu dzalik, penjelasan tentang itu adalah apa? Annahu taqaddama laka anna syadda, telah terdahulu penjelasan padamu bahwasanya lafaz syadda asluha syaddada. Asluha syadda, yaitu dal yang tengah di sukun, syad kemudian da. Fa idza arata antazina syadda, maka jika Anda ingin menimbang syadda, berarti apa? Kita harus tahu asalnya. Tadi asalnya apa? Ada 3 huruf, shin, dal dengan dal. Berarti memang harus dibongkar dulu syadda itu, dibongkar jadi syad kemudian baru da. Tajidu annaha taghayyara syakluha, Anda mendapati syadda itu bentuknya memang berubah. Fataqulu ala hadza, maka Anda mengatakan berdasarkan penjelasan ini syadda waznuha fa'ala. Baik, syadda ini wazannya adalah fa'ala. Karena apa? Sebenarnya memang hurufnya 3, bukan syadda itu shin dan dal saja, tapi apa? Asalnya adalah shin kemudian dal lalu dal lagi, maka wazannya adalah fa'ala. Ini kalau ternyata dulu-dulunya dia memang syadada. Jadi dal yang tengah yang semula sukun ini pun bukan asli. Asalnya dalnya itu di fathah, syadada. Ya, asalnya syadada. Cuma pengulangan yang sangat mirip seperti ini, kata sebagian ulama, ini susah di lidah. Maka akhirnya apa? Dal yang pertama yaitu yang di tengah itu dia disukun, jadi syadda. Kemudian apa? Tinggal disatukan lagi jadi ditasdid. Cukup dalnya satu saja, syadda. Tapi asalnya memang apa? Syadada. Asal yang paling awal dulu, yang di kuno-kunonya itu, di zaman kunonya, masa lampau. Asal yang betul-betul asil itu syadada, maka wazannya fa'ala. Baik. Wala taqul waznu
waznuha fa'la. Jangan Anda katakan wazannya fa'la karena ini bukan asalnya, ya bukan asal yang paling awal. Walaupun prosesnya memang nanti jadi fa'la yaitu syadda, tapi itu bukan paling awalnya. Ayo Jayyid beliau jelaskan di sini agar apa? Tidak lupa juga. Li'anna ainal kalimah, karena ainul kalimah yaitu yang nomor 2 itu dari wazan fa'ala, ainul kalimah fil asal mutaharrikah, asalnya dia berharokat bil fathah yaitu dengan fathah seperti kataba. Baik. Kemudian misalun akhar, coba contoh yang lain, maradun. Ini kalau dia fi'il tentunya isim. Baik. Tapi kalau ternyata maksudnya ini adalah fi'il berarti apa? Berarti maradda. Karena asluha mardada, asalnya mardada. Ini tidak disangka tentunya. Gimana kita tahu? Kita harus buka kamus agar tidak salah-salah. Asalnya mardada ala wazn maf'ala. Tapi jelas ini bukan fi'il berarti ya. Ini jelas dia isim ini. Maradun berarti memang tadi sudah betul maradun yaitu mardadun. Ala wazn maf'alun. Seperti apa? Maktabun. Isim makan. Ya ini isim makan. Dan boleh jadi dia masdar mimi yaitu apa? Proses pengembalian, proses kembali. Jadi tempat kembali. Iya. Wa anna maraddana ilallah, ya dia boleh jadi dia masdar, boleh jadi dia masdar mimi itu, dan boleh jadi juga apa adalah isim makan, boleh jadi tergantung penggunaannya. Intinya dia asalnya mardadun yaitu apa maf'alun. Falamma urida idghamud dalil ula fis saniyah. Tayyib, manakala diinginkan untuk dal yang pertama diidghamkan, dimasukkan ke yang kedua. Cuma pertanyaannya, kenapa dia diinginkan diidghamkan? Karena lidah tidak suka adanya pengulangan huruf yang seperti itu. Seperti tadi, syadada, ini tak sedap di lidah. Demikian pula mardadun, tak sedap. Berarti apa? Memang dal yang ada 2 dal ini harus dijadikan satu, ditasdid. Baik. Tapi kalau langsung kita tasdid, berarti apa? Padahal roknya disukun, nanti tak boleh dibaca nanti. Karena yang namanya tasdid itu asalnya adalah apa? Huruf pertama itu disukun. Jadi apa? Mar, yaitu roknya disukun. Dalnya juga disukun. Baru apa? Dun. Nah ini tak terbaca. Makanya harokatnya harus dipindah-pindah. Nuqilat harakatu dalil ula ila ra'is sakinah. Maka harokat dal yang pertama itu mardadun, dalnya di fathah itu da. Harokat fathah dipindah ke ro yang disukun, dipindah. Kemudian apa? Kemudian dibalik, sukun pada ro dipindah ke dal agar boleh ditasdid nantinya antara 2 dal itu. Fasukinatid dalil ula, maka dal yang pertama disukun. Jadi apa? Marad dan dun, marad dun. Fa'udghimat fis saniyah, lalu dal yang sudah disukun dimasukkan ke dal yang paling akhir. Fasarat maradun, sehingga jadilah dia itu maradun. Berarti wazannya apa? Wazannya bukan yaitu ainnya kita tasdid atau lamnya kita tasdid, tak. Kita katakan ini wazannya maf'alun. Maradun itu maf'alun. Iya. Istilahnya agar kita tidak, berarti wazan akhirnya apa? Wazan akhirnya jangan kita ini 2 huruf terakhir jadi 1 dan ditasdid. Berarti wazan fa'alanya juga harus ditasdid salah satunya. Tidak betul, tidak demikian. Tapi kita tengok asalnya macam-macam apa. Asalnya adalah mardadun, maka maf'alun. Baik. Kemudian ini selesai sampai yang di sini. Fa idza aradta wazna maradun, maka jika Anda ingin menimbang maradun tadi itu, fala taqul mafa'lun. Jangan Anda bilang mafa'lun. Lalu apa? Ainnya ini ibarat dari dal pertama, lalu lamnya juga dal yang adalah dal yang kedua. Kemudian apa? Kita paksakan tasdid, kalau enggak ya ainnya disukun ajalah mafa'lun. Tidak demikian, tapi harokatnya kita kembalikan ke yang paling asal tadi. Walakin qul maf'alun, tapi katakan
wazannya adalah maf'alun karena asal harokatnya adalah macam itu, mardadun. Maka wazannya ikut yang paling asal yaitu maf'alun. Misalun salis, semakin banyak contoh, insya Allah semakin membantu memahami, melatih. Ditanyakan Abu Hanifah dulu rahimahullah, walaupun ya jelas beliau punya banyak kesalahan, tapi juga kebaikannya juga banyak tentang masalah jadi pelajaran di sisi para ulama, bukan muwazanah, tapi ini adalah biografi saja. Yaitu dia tanya kepada gurunya, yaitu Hamad bin Abi Sulaiman, bagaimana agar saya tahu fikih? Karena saya tak tahu saya harus mulai menghafal dari apa. Maka gurunya mengatakan, hafalkan satu case dulu. Latih satu case ini sampai terjadi penguraian, sampai terjadi kesimpulan. Nah, besok tambah lagi case berikutnya. Intinya semakin banyak pelatihan, semakin banyak contoh, akan semakin terlatih. Nah, ini sekarang contoh ketiga, qala waznuha fa'ala. Ini telah kita lewati. Walaupun dohirnya huruf kedua yaitu alifnya itu nampak disukun, qala, alifnya disukun, tak ada harokat buktinya, tapi sebenarnya dia dari apa? Qawala, maka waznya fa'ala. Kata beliau, la fa'la, jangan Anda mengatakan waznya fa'la, tapi fa'ala. Kenapa? Li'annahu qablal i'lal, karena sebelum terbentuknya illah itu asalnya apa? Qawala. Kama taqarrar, sebagaimana itu telah menetap dalam pembahasan kita kemarin-kemarin. Qala asalnya qawala. Baik. Kita tambah satu contoh. Ba'a. Berarti wazannya apa? Ba'a. Bukan baya'a, tapi apa? Bayi'a. Sebagaimana telah kita lewati dulu. Karena asalnya memang apa? Asalnya adalah bukan baya'a tapi bayi'a. Berarti wazannya apa? Fa'ila. Bukan fa'ala tapi fa'ila. Makanya dia adalah bayi'a yabi'u. Jadi ba'a yabi'u. Jadi bukan wazannya fa'la, bukan pula fa'ala tapi fa'ila kalau ba'a. Ini harus lihat kamus, memang dia asalnya apa sih untuk kita berikan penimbangan yang sesuai. Kita harus tahu asalnya. Makanya belajar sorof memang harus sering buka kamus kita itu. Iya, yabi'u. Jadinya yabi'u. Harokatnya dipindah-pindah jadi yabi'u. Kemudian wa khalasna, kita sampai pada khulasah, kita sampai pada kesimpulan bi annahu in kana fil mauzuni tahwil, bahwasanya kalau di dalam objek yang ditimbang yaitu apa? Lafaz yang ditimbang itu ada tahwil, ada pemindahan harokat mungkin, atau pemindahan huruf seperti kemarin wahid jadi hadiu, seperti yang lain-lain, pola-pola macam itu. Kemarin contoh yang lain apa pula itu? Ya, ada pola-pola yang seperti itu. Demikian pula na'a dan na'a. Nah, itu tahwil. Au hadf, atau ada penghapusan. Penghapusan yang kemarin mana mungkin? Yang hadiu itu ya. Bukan hadiu. Bukan. Yang penghapusan yang seperti kul itu asalnya uqwul. Jadi kul. Qadin asalnya adalah qadiyun. Nah, itu ada penghapusan. Kata beliau, fa'al tamis lahu fil mizan. Anda buat semisal itu dalam timbangan. Yaitu apa? Yaitu memang Anda perlu tahu asalnya, tapi terakhir nanti Anda ikuti mana yang tersisa. Seperti kemarin kul. Akhirnya apa? Jadi full saja. Wazannya full. Seperti apa? Ya'idu. Jadi ya'ilu. Yang hilang apa? Yaitu fa'ul kalimahnya hilang karena dia terlalu lemah, yaitu wawu. Wawu huruf illah terlalu lemah, maka dia hilang. Nah, kita ikuti sisa yang terakhir, keadaan yang terakhir. Seperti yang qadin asalnya qadiyun. Namun apa? Karena ada yang hilang, kita hapus juga. Jadinya apa? Fa'in. Bukan fa'ilun tapi fa'in. Nah, ini peraturan yang semalam. Untuk peraturan yang sekarang dia agak lain. Yaitu apa? Wa in kana fihi taghyirun fi syakal. Kalau emang kita nampak asalnya memang ada perubahan dari sisi harokatnya, bukan penghapusan tapi harokatnya yang berubah-ubah. Wazan tal kalimah bi'tibari asliha. Cara Anda menimbang bukan lihat akhir tapi lihat
asalnya qabla taghyir, sebelum dia berubah. Apa perbedaan case hari ini dengan case yang kemarin, case malam ini dengan case yang semalam? Case yang semalam itu ada huruf yang hilang. Maka apa? Timbangannya pun disamakan, yaitu dihilangkan sebagian, seperti yang yau itu jadi ya itu, maka yaf'ilu jadi ya'ilu, fa-nya hilang. Demikian pula yang apa itu uqwul jadi qul, maka wazannya bukan lagi uf'ul tapi apa? Full saja. Adapun yang malam ini itu tidak ada yang hilang, cuma harokatnya yang berpindah-pindah. Maka caranya adalah apa? Kita sesuaikan timbangannya itu dengan keadaan yang paling dasar, paling asal. Berarti marodun adalah asalnya mardadun, berarti wazannya adalah maf'alun. Demikian pula syadda, asalnya adalah syadada, maka wazannya adalah fa'ala. Demikian pula qala, asalnya qawala, maka wazannya seperti asalnya, yaitu fa'ala. Kalau ba'a, asalnya bayi'a, maka wazannya fa'ila. Nah, itulah yang kita dapatkan malam ini. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Lama-lama memang banyak yang harus dihafal, tapi nggak apa, sambil jalan. Paham lah. Insya Allah tak ada eksamen yang nggak ada eksamen insya Allah untuk kita, karena kita bukan, tetap kita bukan polanya pondok pesantren. Pondok pesantren biasanya dikasih eksamen, tapi kita sesuaikan situasi sebagai pekerja aja, darah biasa. Iya. Adapun yang ingin ujian, ikhwah dari Perlis ingin ujian, tapi sekarang hari-hari ini jelas belum sempat untuk buat soal ujian. Soalnya emang sudah terbiasa pondok pesantren, istilahnya markis. Wallahu a'lam.